Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi melalui pembelajaran jarak jauh mata pelajaran TK di kelas 8, dan saat ini kita sudah berada pada pertemuan yang ke-7. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, serta selalu semangat di dalam menerima pembelajaran di masa pandemi COVID-19 saat ini. Adik-adik sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu marilah sama-sama kita berdoa agar kiranya pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan kalian bisa mengikutinya dengan baik serta diberikan pemahaman yang baik pada pembelajaran kali ini. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai bagaimana menambahkan baris dan kolom pada WPS Office ataupun lembar bentang di WPS Office. Hari ini kita akan membahas materi yang berkaitan erat pula terkait dengan lembar bentang itu sendiri, yakni terkait dengan sel dan rank pada lembar bentang WPS Office. Oke, selain itu kita akan mencoba mempraktikkan bagaimana cara menentukan, cara menggandakan atau mengcopy sel dan rank pada lembar bentang WPS Office yang sudah pernah kita ketik pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Diharapkan kalian sudah siap untuk menerima pembelajaran hari ini. Baik, kita mulai pembelajaran hari ini. Terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian terkait dengan sel dan rank. Yang pertama, pengertian sel adalah sebuah kotak kecil pada worksheet yang merupakan titik pertemuan antara row dan kolom. Row itu merupakan baris dan kolom adalah kolom. Jadi pertemuan antara baris dan kolom disebut dengan sel atau sel Excel dalam istilah Indonesia. Oke, kali ini kita akan membahas sel pada WPS Office itu sendiri yang pada dasarnya hampir sama dengan sel pada Microsoft Excel. Kita lihat bentuknya. Oke, perhatikan arah panah yang ditunjukkan dan bertuliskan sel C5. Oke, sel C5 ini merupakan salah satu contoh dari pertemuan antara baris dan kolom, sehingga namanya ditulis sel C5. Oke. Karena tadi pertemuan baris dan kolom, jadi barisnya 5, kolomnya C, sehingganya ditulis C5. Oke, kolom C5 ini merupakan salah satu contoh sel pada lembar bentang Microsoft Excel ataupun WPS Office itu sendiri. Dan kita bisa menentukan sel-sel lainnya pada WPS Office itu sendiri. Jadi setiap daerah yang dibatasi oleh garis tersebut itu bisa dinamakan sel pada lembar bentang itu sendiri. Bagaimana dengan rank itu sendiri? Jadi sebelumnya jika sel merupakan pertemuan antara row dan kolom, baris dan kolom, maka rank adalah dalam istilah Indonesia diartikan sebagai rentang atau adalah kumpulan dari beberapa sel pada Microsoft Excel. Jadi pengertian rank adalah gabungan dari beberapa sel pada Microsoft Excel, baik dalam satu atau beberapa baris dan kolom. Jadi kumpulan dari beberapa sel itulah yang dinamakan dengan rank. Bagaimana adik-adik sekalian? Apakah kalian sudah bisa mengetahui pengertian antara sel dan rank dan bisa membedakannya? Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Kita lihat bentuknya. Oke. Perhatikan daerah yang dibatasi oleh gambar yang diarsir ini, oke, ataupun yang di blok ini. Ini merupakan contoh dari
rank itu sendiri. Jadi kolom dan baris pertemuannya mulai dari sel C3 hingga D7 itu adalah kumpulan dari sel yang disebut dengan rank itu sendiri. Jadi semua daerah yang kita batasi seperti halnya contoh gambar ini itu bisa kita namakan rank itu sendiri. Oke. Kita akan coba mempraktekkan bagaimana cara mengcopy sel dan rank pada lembar bentang yang sudah pernah kita ketik pada pertemuan sebelumnya. Terlebih dahulu kita keluar dari tampilan slide ini, kita buka tugas TIK kemarin. Oke, seperti halnya ini. Oke, kita akan coba memindahkan mulai dari nomor hingga 200. Oke, kita coba nomor ini terletak pada sel C5 kolom C baris 5. Oke, cara untuk memindahkan ataupun mengcopy nomor itu sendiri bisa kita lakukan dengan dua cara. Yang pertama, klik sekali pada nomor, kemudian salin, kemudian kita klik pada salah satu sel yang ada pada lembar bentang itu sendiri, misalkan pada M4. Jadi kita tempel, maka tulisan nomor itu bisa digandakan ataupun bisa di-copy. Jika ingin kita pindahkan, tinggal kita klik nomor, klik sekali, kemudian potong. Kemudian jika kita ingin pindahkan di M8, tempel, maka nomor yang ada pada C5 itu hilang, sudah dipindahkan pada kolom dan baris sel L8. Oke, seperti itu. Semoga kalian bisa memahami dengan baik apa yang sudah dijelaskan terkait dengan sel dan rank itu sendiri. Jika kita ingin memblok dari nomor hingga 200, ini ranknya mulai dari C5 sampai dengan I10. Oke, sama halnya seperti tadi, jika kita ingin menggandakan, kita klik salin, kemudian kita klik pada salah satu sel, kemudian kita tempel. Oke, maka tulisan yang ada pada tampilan slide ini bisa kita gandakan ataupun bisa kita copy. Semoga kalian bisa memahami dengan baik penjelasan materi terkait dengan sel dan rank pada kesempatan kali ini, dan semoga pula kalian bisa mempraktekannya kembali agar kalian lebih memahami penjelasan sel dan rank itu sendiri. Demikian pertemuan kali ini, dan ingat selalu 3M, selalu memakai masker, selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta selalu menjaga jarak. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.